So here we are with session number 3 of the training program. Ini adalah sesi minggu ketiga dari rangkaian workshop ini. Tujuan dari sesi ini adalah agar kita semua memahami konsep daur ulang dengan sangat jelas, tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, tentang potensi daur ulang, juga tentang keterbatasan dalam teknologi daur ulang. Sebelumnya, saya akan jelaskan sedikit pengantar. Boleh dikatakan, daur ulang tidaklah cukup. Daur ulang tidaklah sempurna karena pada prosesnya kita kehilangan bahan-bahan yang sebenarnya masih kita butuhkan. Oleh karena itu, daur ulang hanya bisa kita jadikan sebagai rencana B dalam peta keberlanjutan. Langkah yang perlu lebih diupayakan atau rencana A kita adalah mengurangi dan menggunakan ulang. Karena dengan kedua langkah ini, kita akan dapat menghindari munculnya sampah, sekaligus menghemat penggunaan energi, dan menyelamatkan bahan-bahan yang masih kita butuhkan. Tetapi, daur ulang tetaplah penting, karena daur ulang dapat membantu kita mengurangi jumlah sampah yang kita kirim ke tempat pembuangan akhir TPA secara signifikan. Daur ulang juga merupakan program zero waste yang paling potensial untuk dilakukan dalam jangka pendek. Jika kita ingin mengurangi jumlah sampah ke TPA secara singkat, maka lakukanlah daur ulang. Mungkin komunitas teman-teman sudah melakukan hal ini juga. Selain itu, daur ulang juga memiliki nilai edukasi. Karena setelah memisahkan sampah, orang-orang akan memikirkan bagaimana masing-masing jenis bahan akan dikelola. Juga, mereka akan terdorong untuk mengubah pola konsumsi mereka agar jumlah sampah yang mereka hasilkan bisa berkurang. Daur ulang juga dianggap penting karena menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya, daur ulang tetaplah penting. Memang tidak cukup, tetapi tetap penting. Kita perlu seimbang dalam menyikapi daur ulang. Kita perlu menghindari perkataan, daur ulang adalah tujuan utama kita. Dalam jangka panjang, tentu saja pengurangan sampah harus menjadi prioritas kita. Tetapi kita perlu adil juga dengan tidak berkata, daur ulang adalah greenwashing, atau daur ulang tidaklah bermanfaat. Pernyataan-pernyataan ini tidaklah benar. Daur ulang tetaplah sangat berguna apabila diterapkan secara lokal. Jadi kesimpulannya, kita perlu memperbaiki sistem daur ulang, dan sisi lain, kita perlu melakukan upaya pengurangan sampah sejak awal. Kedua hal ini tidak bertentangan satu sama lain. Mereka berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain dalam program Zero Waste. Pada program Zero Waste, kita selalu ingin mengacu pada piramida hierarki Zero Waste. Kita selalu ingin mengupayakan yang terbaik untuk menyelamatkan bahan yang kita gunakan. Tetapi, jika opsi terbaik tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka kita bisa melakukan rencana B atau rencana C. Misalnya, untuk sampah botol plastik sekali pakai, opsi terbaiknya adalah menggantinya dengan sistem isi ulang atau guna ulang, dengan didukung oleh sistem pengembalian deposit. Jika hal ini tidak memungkinkan, kita bisa mempertimbangkan daur ulang tertutup melalui sistem pengumpulan sampah terpisah. Yang dimaksud dengan daur ulang tertutup adalah membuat barang baru dari bahan lama, misalnya membuat botol baru dari botol lama. Jika hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan karena alasan tertentu, misalnya tidak adanya pembeli, tidak adanya teknologi, atau tercampurnya botol plastik dengan jenis-jenis plastik lain, maka kita boleh melakukan downcycling. Misalnya, mengolah plastik-plastik tersebut menjadi lembaran pelapis lantai, bangku, ubin, batako, dan lain-lain.
kita akan membahas hal ini di slide-slide selanjutnya. Terdapat beberapa hal yang membuat kita menyadari bahwa daur ulang sebenarnya tidak sebaik yang kita kira. Produsen plastik ingin kita percaya bahwa plastik akan selalu bisa didaur ulang tanpa menimbulkan masalah baru. Faktanya, jumlah plastik yang didaur ulang di seluruh dunia hanyalah 15% untuk saat ini, dan hanya 9% sejak plastik pertama kali diciptakan. Ada kalanya persentase daur ulang plastik bernilai agak tinggi, misalnya plastik-plastik kemasan yang disasar dalam skema Extended Producer Responsibility atau yang biasa disingkat EPR. EPR adalah kebijakan yang mengatur agar produsen suatu barang, yang mana dalam kasus ini adalah produsen kemasan sekali pakai, untuk bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Sehingga masyarakat yang telah memisahkan sampah dapat mengembalikan sampah-sampah kemasan yang mereka gunakan ke produsennya masing-masing. Ini adalah kondisi yang paling ideal untuk perusahaan, karena dengan mendukung skema ini, mereka akan terdorong untuk menciptakan kemasan yang mudah didaur ulang, dan pada akhirnya mereka tidak perlu membayar mahal untuk melakukan tanggung jawab di masa depan. Tetapi dengan skema ini pun, jumlah plastik kemasan di Eropa yang benar-benar didaur ulang hanyalah 40 hingga 50%. Jadi sebenarnya sistem daur ulang yang kita miliki saat ini masih jauh dari sempurna. Selain itu, kita juga menghadapi masalah daur ulang palsu. Setelah dipisahkan dari plastik bernilai tinggi seperti PET, PP, dan HDPE, sejumlah besar plastik yang bernilai rendah atau hampir tidak bernilai akan dikirim dari Eropa ke negara-negara lain. Ini adalah kasus di negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara akhir-akhir ini. Atau dengan kata lain, mereka menjadikan belahan bumi selatan sebagai tempat pembuangan sampah mereka. Mereka berdalih bahwa pengiriman sampah ini adalah untuk keperluan daur ulang, tapi kenyataannya hanya sedikit sekali sampah kiriman ini yang bisa didaur ulang. Sisanya hanya akan ditumpuk, yang kemudian akan terbawa angin dan tersebar ke banyak tempat, atau bahkan akan dibakar dan menghasilkan racun-racun yang berbahaya. Jadi, ini adalah hal yang perlu kita hindari. Yang kita bahas tadi barulah soal plastik saja. Ketika kita membahas soal daur ulang, kita perlu juga melihat penerapannya pada bahan-bahan lain. Karena daur ulang tidaklah spesifik terkait plastik. Bahan organik juga bisa didaur ulang, yaitu melalui pengomposan rumah tangga, pengomposan komunal, maupun pengomposan terpusat, yang mana persentasenya adalah 100% jika terpisah dari bahan non-organik. Pada sistem pengomposan skala industri, sampah organik perlu dipisahkan dari pengotornya terlebih dahulu. Tetapi, biasanya sampah kiriman dari sistem pengangkutan yang baik hanya akan memiliki 2-3% pengotor. Sama halnya dengan kertas. Kertas yang dipisahkan dari bahan lain akan sangat bisa didaur ulang. Hal yang sama juga terjadi dengan kaca. Bahkan botol PET pun sangat bisa didaur ulang jika botol-botol tersebut terpisah dengan baik dari bahan-bahan lain. Sayangnya, terkadang plastik tercampur antara satu jenis dengan jenis lainnya. Misalnya, botol PET tercampur dengan botol PP, styrofoam, cup yogurt, atau bungkus keripik, sehingga daur ulang sulit untuk dilakukan. Selain itu, bahan yang tercampur dengan polimer bernilai rendah. Mari kita lihat bagaimana profil bahan yang didaur ulang saat ini. Sampah organik adalah sampah yang paling banyak didaur ulang. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, jika dipisahkan dengan baik, sampah organik bisa 100% didaur ulang melalui pengomposan.
Selanjutnya adalah kertas, yang juga bisa didaur ulang 100%. Selanjutnya adalah kaca, yang juga bisa 100% didaur ulang apabila kita benar-benar menerapkan pemisahan sampah dengan baik. Sedangkan plastik yang dianggap sebagai jenis sampah yang bermasalah dalam sistem daur ulang, jumlahnya adalah yang paling kecil dibandingkan jenis sampah lainnya. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa mengatakan bahwa daur ulang sistem yang bermasalah, karena hanya daur ulang plastik sajalah yang bermasalah. Terdapat banyak kekurangan pada daur ulang plastik, sehingga kita perlu memikirkan kembali tentang bagaimana sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kita semua tahu bahwa sebagian besar plastik tidak terdaur ulang. Mereka berakhir di TPA, di sungai, lalu terbawa ke laut, mencemari pantai, dan memasuki rantai makanan melalui ikan. Ini tidak boleh kita biarkan, karena plastik bisa merusak keindahan bumi, mengganggu perolehan gizi manusia dari ikan, dan pada akhirnya akan mengganggu kesehatan masyarakat. Sehingga kita perlu mengatasi masalah ini melalui strategi yang lebih komprehensif dari sekedar daur ulang. Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan bahwa 40% atau lebih sampah plastik merupakan sisa kemasan sekali pakai. Setengahnya bisa dikurangi melalui desain ulang dan penggunaan ulang kemasan. Jadi yang pertama kali perlu dilakukan adalah memikirkan strategi jangka menengah dan jangka panjang yang mengutamakan pengurangan dan penggunaan ulang melalui desain ulang kemasan, termasuk desain kemasan sekali pakai dan desain model bisnis. Di workshop sebelumnya, kita belajar bahwa dalam sistem zero waste terdapat strategi 4R. Selain mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang, kita punya R yang keempat, yaitu redesign, mendesain ulang. R yang keempat inilah yang membuat sistem zero waste menjadi sistem yang optimal dalam pengelolaan sampah. Karena pada sistem ini, kita mengamati bahan mana sajakah yang belum bisa terkelola dengan baik. Jika terdapat suatu kemasan yang sulit atau tidak bisa didaur ulang, maka satu-satunya cara untuk menanganinya adalah mendesain ulang sistem produksi dan distribusinya agar tidak dihasilkan sampah atau mengganti bahan penyusunnya menjadi bahan yang bisa didaur ulang, dikompos, atau digunakan ulang. Ini adalah diagram hasil studi yang dilakukan secara global oleh para ahli di dunia, termasuk saya, tentang strategi potensial untuk menutup sumber-sumber kebocoran plastik ke lingkungan, terutama ke lautan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa jika kondisi hari ini diteruskan, maka jumlah plastik sekali pakai secara global di 20 tahun mendatang akan menjadi 2 kali lipat, yaitu dari 220 juta ton menjadi 400 juta ton. Dan ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa dengan jika kita secara konsisten menerapkan strategi pengurangan, penggantian, daur ulang, dan sistem pembuangan terkontrol, kita bisa meminimalisir jumlah sampah yang tidak terkelola, yaitu sampah-sampah plastik yang dibakar, dibuang ke TPA, tercecer di lingkungan, dan mencemari lautan. Dengan kombinasi strategi-strategi ini, kita bisa secara konsisten mengurangi kebocoran plastik ke lingkungan. Yang ketiga, langkah yang paling ampuh dalam menanggulangi masalah sampah secara menyeluruh adalah pengurangan penggunaan plastik, yang mana apabila dilakukan, maka 30% total sampah akan terkurangi. Jadi, mengurangi sampah plastik sejak awal jelas lebih penting daripada menggunakan bahan alternatif, misalnya plastik yang bisa dikompos, yang hanya akan berguna pada kondisi-kondisi tertentu saja. Mengurangi sampah sejak awal juga jauh lebih penting daripada daur ulang, pembuangan di TPA maupun pembuangan terkontrol. Jika kita mau mengatasi masalah ini,
Apa acuan yang perlu kita gunakan? Adakah cara untuk menyelesaikan semua permasalahan sampah sekaligus? Dari semua pilihan yang ada, satu-satunya strategi jangka panjang yang bisa kita ambil adalah pengurangan dan penggunaan ulang barang. Misalnya, sistem bawa wadah sendiri, di mana konsumen diperbolehkan atau didorong untuk membawa alat makan sendiri ketika membeli makan. Atau sistem product as a service, yang merupakan model bisnis baru di mana produsen tidak menjual barang, melainkan menyewakannya. Misalnya, jika kita membeli kopi di suatu kafe untuk dibawa pulang, kita akan mendapatkan kopi dalam gelas pakai ulang, yang mana gelas tersebut perlu dikembalikan ke kafe tersebut atau ke kafe-kafe tertentu. Atau dengan kata lain, kita hanya membeli kopi saja, tidak dengan gelasnya. Gelasnya perlu dikembalikan untuk kemudian dibersihkan dan digunakan lagi seterusnya. Contoh lain dari sistem ini adalah skema pengembalian deposit, di mana produk dikemas dengan kemasan pakai ulang, yang mana jika kemasan tidak dikembalikan, maka konsumen perlu membayar lebih, sehingga konsumen akan cenderung memilih untuk mengembalikan kemasannya setelah menggunakannya. Kita juga perlu mengurangi penggunaan plastik yang sulit untuk didaur ulang. Ini adalah langkah yang sudah banyak diterapkan secara internasional, misalnya kebijakan larangan plastik sekali pakai di Eropa. Kini terdapat beberapa negara yang mengambil langkah yang sama, seperti Kanada dan Tiongkok. Bahan-bahan yang sulit untuk didaur ulang, yang biasanya berakhir di lingkungan, misalnya sedotan plastik, yang sebenarnya tidak kita butuhkan, dilarang untuk digunakan. Untuk orang-orang difabel atau orang-orang dengan penyakit tertentu yang membutuhkan bantuan sedotan untuk makan atau minum, mereka bisa membawa sedotan pakai ulang masing-masing, sehingga sebenarnya produksi sedotan sekali pakai bisa dihentikan. Terdapat juga solusi-solusi transisi, misalnya perbaikan sistem daur ulang. Memang, daur ulang tidaklah cukup, tetapi daur ulang tetaplah penting dan berperan dalam pencapaian visi Zero Waste. Kita juga perlu mendukung penggunaan bahan-bahan hasil daur ulang, misalnya perusahaan diwajibkan untuk menggunakan polimer daur ulang dengan jumlah minimal tertentu sebagai pengganti polimer baru. Pada sektor otomotif atau IT, seperti produsen komputer atau ponsel, mereka mungkin akan lebih banyak menggunakan polimer daur ulang ketimbang polimer baru dibandingkan sektor lain. Sedangkan untuk pengemasan makanan, mungkin jumlahnya akan lebih kecil. Hal-hal ini akan membantu terciptanya pasar akan bahan daur ulang. Jika daur ulang tidak berjalan dengan baik, kita perlu mempertimbangkan solusi transisi seperti downcycling. Apa itu downcycling? Saya yakin Anda sudah mendengar nama Precis Plastik. Mereka berkata, "Oke, kalian melakukan clean up, lalu kami akan mengelola sampahnya." Sampah-sampah tersebut terdiri dari banyak jenis polimer, yang mana nilai ekonomi daur ulangnya sangat rendah. Dengan teknologi sederhana seperti yang digunakan oleh Precis Plastik, plastik akan dilelehkan untuk dicetak menjadi barang-barang baru seperti batako, ubin, paving block, pot bunga, kursi, dan lain sebagainya. Contoh lain adalah jalan yang terbuat dari plastik sebagai alternatif pengganti aspal. Tentu saja kita perlu berhati-hati karena ini bukanlah solusi yang sempurna. Kita mengetahui bahwa plastik bisa melepaskan mikroplastik dan komponen-komponen beracun lainnya. Downcycling seperti ini boleh-boleh saja, asalkan kita tidak memproduksi barang-barang yang bersinggungan langsung dengan tubuh kita, misalkan mainan anak-anak. Kita perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk menilai apakah suatu rencana B bisa diterima atau tidak. Pertama, kita perlu memeriksa semua usulan yang menawarkan sesuatu yang tidak biasa dilakukan di lokasi tersebut. Jika kita memiliki solusi lain seperti daur ulang tertutup atau skema product as a service di tingkat lokal, mengapa kita memilih
pembuatan jalan dari plastik atau downcycling, kita memiliki solusi-solusi yang jauh lebih baik. Tetapi jika yang terjadi adalah pembakaran berbagai jenis plastik di TPA setiap minggunya, maka downcycle adalah pilihan yang lebih baik. Kita perlu melihat downcycle sebagai solusi transisi dan bukan merupakan solusi jangka panjang. Visi Zero Waste hanya bisa dicapai melalui pengurangan produksi plastik sejak awal. Jika terdapat sebuah ide downcycling yang diajukan oleh perusahaan besar produsen plastik yang berusaha membenarkan konsumsi plastik berlebihan, maka kita perlu menolak ide ini. Downcycling hanyalah solusi transisi dan tidak lebih dari itu. Ide downcycling hanya bisa diterima jika diajukan oleh perusahaan lokal kecil atau perusahaan berbasis komunitas lokal, bukan perusahaan besar. Jika Canda Asri Petrochemical berkata, "Jangan khawatir, Anda tetap bisa menggunakan produk-produk plastik karena kami telah menemukan cara untuk mendaur ulang plastik menjadi jalan." Kita perlu berkata, "Tidak, terima kasih." Itu bukanlah solusi yang sebenarnya, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk membolehkan diri sendiri memproduksi plastik dalam jumlah terlalu banyak dan mempertahankan pola konsumsi masyarakat saat ini. Pada kasus apapun, solusi-solusi semacam itu tidak semestinya melemahkan upaya kita menjalankan strategi yang berpatokan pada pengurangan dan penggunaan ulang. Ini adalah prinsip utama, dan kita harus selalu mengingatnya. Jangan lupa bahwa dapat terjadi efek login atau efek keterjeratan, yaitu kondisi di mana kita perlu mensuplai sampah dalam jumlah yang sangat besar agar teknologi tersebut tetap berjalan. Inilah yang terjadi jika kita mengadopsi teknologi insinerator. Jadi, jika ada yang berkata, kami bisa membantu melenyapkan sampah plastik dengan insinerator atau pirolisis, lalu kita menyetujuinya, maka itu artinya kita akan membutuhkan sampah dalam jumlah besar untuk dibakar selama beberapa puluh tahun ke depan. Padahal sebenarnya kita ingin bergerak ke arah zero waste. Sedangkan downcycling sifatnya sederhana dan tidak akan menciptakan efek keterjeratan. Kita hanya boleh menggunakannya selama kita masih memiliki masalah produksi plastik berlebih, sambil menunggu keadaan menjadi lebih baik. Kita perlu memulai melakukan strategi-strategi di tingkatan hierarki zero waste yang lebih tinggi, yaitu mengurangi produksi plastik sejak awal. Setelah mempelajari beberapa hal di video ini, kita sekarang lebih memahami bagaimana daur ulang dapat membantu kita dalam mencapai zero waste. Memang, daur ulang tidaklah cukup, tapi daur ulang tetap penting untuk dilakukan. Tetaplah ingat bahwa prioritas utama adalah mengurangi dan menggunakan ulang. Terima kasih. Thank you very much.